Halo, Bray Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya menemani dengan rekan saya Ferry dari marketing atau sales Suzuki Nusantara Jestosa Bandung yang melayani area penjualan sekitar Bandung, Garut, kemudian Tasikmalaya, Sumedang, dan Subang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai DP-DP ringan, di mana DP-DP ringan ini sangat menarik ya untuk para pelanggan itu memesan dengan DP ringan. Namun di sisi lain ada kesulitan-kesulitan mengenai pengajuan leasingnya. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Oke, mengenai DP-DP ringan, ini banyak DP yang terpampang, katakan kita lihat di Facebook, kemudian di Google ya, di penelusuran Google, itu DP-nya sangat menarik. Bisa terpampang di situ tuh 10 juta, kadang 9 juta, kadang 6 juta. Yang sebetulnya tuh untuk DP ringan itu paling kecil berapa sih? Paling kecil itu aslinya itu di 11.200.000 sebetulnya. Dengan tergantung, ada juga sih yang 10 juta sekian gitu. Cuman kalau untuk di bawah itu kayaknya nggak ada ya, sebetulnya nggak ada paket yang tertera asli gitu. Cuma takutnya dari DP yang misalnya 6 juta atau 8 juta itu nanti ke depannya setelah proses berubah DP gitu kan. Nah, kerugian ya. Sebenarnya kan yang diharuskan oleh OJK itu kan 25% ke atas ya untuk DP itu. Nah, di sini kita ada DP 10 juta, kemudian 7 juta, kemudian ada yang juga pasang itu di 6 juta. Nah, itu gimana sih untuk perhitungannya seperti apa? Kemungkinan sih kalau prediksi saya sih ya, kalau yang 10 juta itu asli Bandung 10 juta. Kalau yang kayak 6 juta itu kayaknya di luar Bandung deh. Oh, di luar Bandung. Gitu, di luar Bandung. Soalnya paket kita NJS itu sama semua. 9 cabang itu dari Bandung semua sama hitungan. Hati-hati dengan jebakan kayak gini ya. Ya. Jadi dia memasang DP 6 juta atau di bawahnya 2 juta, padahal itu cuma tanah jadi. Nah, kalau misalnya itu pastikan kalau misalnya DP berapa sih, perhitungan diskon berapa. Nah, itu yang pastinya. Jadi DP paket itu berapa dan diskonnya berapa. Jangan sampai terpancing dengan DP 6 juta dan angsurannya tuh di bawah rata-rata. Nah, itu hati-hati juga dengan iklan-iklan yang seperti itu. Minta penjelasannya, DP paket berapa, minta screenshot dari paket tersebut, kemudian tanya diskonnya. Nah, kita bisa hitung. Nah, itu paket real. Karena kalau misalnya yang namanya paket itu pasti ada brosur atau bentuk PDF yang tertulis. Nah, kalau misalnya saran saya seperti itu. Kemudian untuk approval DP ringan itu saya rasa nggak gampang ya, susah. Nah, gimana untuk prosesnya nih? Untuk proses DP ringan, kita sebutnya DP ceper. Nah, itu tuh prosesnya dengan menggunakan aplikasi yang lengkap seperti rekening tabungan, 3 bulan terakhir, rekening koran, terus kayak siup TDP yang kayak gitu untuk pengusaha. Kalau untuk karyawan harus dengan slip gaji, dengan keterangan kerja yang jelas. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, aset-aset lainnya gitu. Kemudian kalau misalnya untuk DP ringan itu yang saya tahu sih BI checking. Betul. Harus bagus. Betul. Dikarenakan sebelum kita mengajukan kredit itu pasti dicek dulu BI checking. Ya. Nah, ada beberapa leasing dengan catatan kita DP-nya lebih besar, 40% atau 30% paling minimal itu bisa diajukan apabila BI checking dengan catatan 1 ya. Yeah. 1 itu kondisinya call 2 atau call 3. Kalau misalnya sudah write off atau tidak ada catatan di leasingnya, ini sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Karena setelah BI checking baru tahap survei. Setelah tahap survei kemudian penginputan, setelah penginputan baru approval. DP paling kecil yang dikeluarkan oleh leasing itu di 25%. Belum termasuk potongan diskon. Kalau misalkan aplikasi atau BI checking kita pernah jelek,
mending kita ajukan DP 30 atau 40%. Itu lebih gampang di approve gitu. Nah kebetulan kalau misalnya untuk di bulan Oktober ini banyak yang DP minim ya. DP berapa aja sih yang ada program DP yang paling murah? Untuk gitu. program sekarang ya yang saya masih pakai itu saya menggunakan leasing tertentu, satu leasing full semua, satu leasing itu kayak model apa nih? Pertama kita dari sebutin pickup, satu-satu. katakan. Pickup kita kasihnya saya pribadi saya kasih 11.200.000. 11.200.000 dengan angsuran Dengan angsuran 4.050.000. 4.050.000. Kemudian kalau misalnya kita ngambil di R3 DP paling minim berapa? R3 itu di 21 kalau nggak salah 21 dua hijinya, dua hiji paling sekian. handapnanya gitu. Kemudian XL7 nih yang XL7. memang lagi rame nih, Ya. banyak orang yang berminat ke XL7 karena salah satunya dari XL7 itu fitur yang paling lengkap memang. Kemudian tingkat kenyamanan yang paling bagus, yang paling utama dibanding dengan kompetitornya, dia punya build quality-nya Ya. benar-benar bagus gitu. Wanian lah pokoknya. Ya. Wanian. Nah, ini untuk XL7 DP paling murahnya di berapa? Untuk XL7 tipe yang paling tipe bawah tuh paling Zeta ya. Zeta manual itu di 25. Zeta manual di 25. Di 25. Kemudian ke yang Matic-nya Kayak yang metiknya sekitar selisih berapa sih? di 27-an ya. Iya, 28, Ya, 27, 28 lah. Iya. Kemudian untuk yang beta itu sekitar di 27 juga ya. Karena kan untuk selisih harga dia nggak terlalu jauh. 29-an ya, kalau nggak salah. Untuk yang Matic ya. Kemudian yang tipe tertingginya tipe Alpha. Tipe Alpha di 30-an. 32 kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, untuk tipe Alphanya di 32. Nah, balik lagi tadi untuk DP minim itu pastiin untuk BI checking clear. Kalau ada riwayat dari BI checking yang masih kurang atau apa ada jelek lah istilahnya ya gitu kita sebutnya, kita secara jelas aja langsung ya. Kalau jelek kita punya cacat nih satu bank atau satu ya masalah tertentu lah soal menyangkut bank, itu wajib menggunakan DP yang lain. Iya, DP nggak bisa 30% pakai itu. teh yang tadinya. Tuh bisa makin eta mah. Ya, lamun misalnya DP 30% mah atau 40% lah. Ya. Mau kemana pun juga Gas. bisa. Tapi yang paling gampang itu ya BCA paling. BCA proses nggak ribet. Iya. Kita nggak di-endorse ya. Cuman BCA paling gampang pengalaman ya, paling salah gampang. satunya mending ke leasing itu gitu. Iya. Dikarenakan memang untuk approvalnya dia memang lebih mudah gitu. Nggak ribet lah. Iya. Nah, untuk bunga yang 0%. Nah, ini kan suka ada banyak. ya iklan yang dengan bunga 0%. Bunga 0%. Nah, ini ada ketentuannya. Bunga 0% itu tidak semua mobil bisa dengan 0%. Ya. Untuk pickup itu atau kendaraan komersil itu tidak bisa di 0%. Betul. Nah, untuk 0% juga ketentuannya tidak untuk 5 tahun. Ya. Bangkrut meureun bankna lamun nisan kitu mah nya. Iya. Nokotan we hayo cenah bungana. Ya, nah. Jadi bunga 0% berlaku untuk apa nih? Untuk bunga 0% itu di 1 tahun. Proses perkreditan 1 tahun cuman ada di Bank Niaga. MyBank. Sorry. Di MyBank. Dan untuk MyBank juga 1 tahun, tapi bukan berarti full 0%. Iya, ada admin. Ada admin, ada asuransi. Tapi kalau misalnya betul. dihitung-hitung untuk 1 tahunnya 0%, ya itu juga dikatakan murah. Sekali lagi ini bukan endorse dari MyBank. Ya, Pengalaman kita aja. pengalaman kita. Jadi untuk leasing-leasing yang DP murah itu kita bisa arahin ke beberapa leasing. Kemudian kalau misalkan bunga 0% tadi ada leasing MyBank. Kemudian kalau misalkan BI checking kita jelek tapi ulah bajaret teuing gitu ya. Aya hawaan kena bisa ngareng. Iya, atau masih ada yang berjalan untuk kreditnya dan itu historinya bagus, itu bisa masuk ke BCA, tapi dengan catatan DP 30 atau 40% itu bisa di-approve. Gitu. Karena emang minimnya juga BCA besar ya, enggak maksudnya enggak seperti leasing karena dia bank. Iya, kalau misalnya BCA minimnya aja 25%. Iya, dia nggak ada DP di bawah 15 itu. atau 20%. Kemudian admin juga dibayar di muka. Betul. Nah, jadi untuk Anda para pelanggan Suzuki yang ingin
di approve untuk pengajuan kreditnya, saya sarankan untuk di DP besar apabila historinya jelek. Nah kalau misalkan untuk historinya bagus, itu bisa kita ngambil DP minim dengan catatan perputaran tabungan yang bagus. Kemudian kalau misalkan untuk mobil komersil itu harus usahanya yang berjalan. Betul. Jadi dia tidak hanya melihat dari penghasilan, tapi usahanya yang berjalan. PNS, kemudian pegawai swasta yang histori tabungannya gajinya ada di tabungan, dikarenakan itu sudah tercermin tiap bulannya, sudah terlihat dan ada kontrak gitu. Betul. Apalagi kan kalau misalnya di PNS kan dengan DP ringan ya sudah terjamin tiap bulannya dapatnya berapa gitu. Dan pegawai swasta juga sama, tiap bulannya dapatnya berapa. Betul. Yang dia ambil pokoknya gitu. Jadi kalau misal Anda berminat untuk ngambil mobil Suzuki, Anda bisa menghubungi saya di nomor telepon yang ada di bawah nanti di deskripsi, atau telepon Ferry. Jadi langsung nanti kita bantu untuk aplikasinya, kita analisa apakah bisa masuk ke leasing A, B, C atau tidak. Dan kita bakal sarankan solusi yang terbaik untuk pengambilan mobil Suzuki Anda. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Intinya berarti kita kalau Anda udah ada minat untuk pembelian Suzuki, hubungi sales yang tepat. Cek data ya, intinya cek data dulu. Kalau naik di bohongan ku iklan. Tapi pastiin dulu itu benar-benar valid atau enggak. Iya, kalau bisa sih ada jelas ya identitas. Tuh. Jadi pastikan Anda betul-betul mendapatkan pelayanan dari sales-sales yang benar-benar resmi ya, dari betul. PT Nusantara Sentosa. Kalau misalnya area Bandung yang tadi saya sebutkan di awal ya. Nah, pastiin kalau misalnya perlu datang ke dealernya untuk meyakinkan di mana benar-benar sales ini sales NJS atau sales Suzuki. Betul. Gitu. Ada lagi Om Ferry? Ya, sementara cukup. Boleh Sementara langsung itu. ditanya-tanya langsung aja kalau buat sekitar. Langsung ke telepon yang di bawah nanti di deskripsi saya tulis. Jadi pada dasarnya kredit DP 10 juta itu tidak mudah approve kalau misalkan yang memang BI checkingnya jelek. Jadi saya sarankan untuk ngambil DP yang 30. Mungkin itu wawancara saya dengan Ferry dari NJS dari sales NJS atau dari Suzuki Bandung. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu.